Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Abdullah, NIM 2019 05100282. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Digital Marketing Terhadap Keputusan Pembelian Online, Studi Kasus pada E-commerce TikTok. Bab 1, pendahuluan. Pertama adalah latar belakang. Menurut Liu dan Tsai tahun 2010, kemajuan teknologi dari internet menyebabkan perubahan gaya hidup konsumen. Perubahan yang dimaksud adalah konsumen mulai melakukan pergeseran cara berbelanja suatu produk. Konsumen sekarang lebih tertarik pada kegiatan berbelanja secara online. Perkembangan e-commerce di Indonesia semakin meningkat. Secara perlahan masyarakat mulai meninggalkan kebiasaan belanja secara konvensional beralih berbelanja secara online ya. E-commerce jadikan solusi sebagai media jual beli yang dapat menghemat waktu dan biaya. Kemudian e-commerce menjangkau pasar lokal maupun mancanegara membuat masyarakat semakin tertarik pada jual beli di e-commerce. Transaksinya dilakukan tanpa harus bertemu antara penjual dan pembeli. Pembeli harus melakukan pembelian secara online. Ada keputusan pembelian. Pengertiannya adalah tahapan yang dilakukan oleh konsumen sebelum melakukan keputusan pembelian suatu produk atau jasa. Keputusan pembelian adalah pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan keputusan pembelian. Artinya bahwa seseorang dapat membuat keputusan harus tersedia beberapa alternatif pilihan. Keputusan pembelian secara online merupakan tindakan pembelian yang dilakukan oleh konsumen setelah melalui proses seleksi, menggabungkan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif. Memilih salah satu alternatif yang ada terkuat pada karakter pribadi, vendor atau layanan, kualitas situs web, sikap pada saat pembelian, niat membeli secara online dan membuat keputusan. Menurut Andrade dan Valceva tahun 2019. Menurut Batu et al. Tahun 2019, digital marketing adalah penggunaan internet dan penggunaan teknologi interaktif lain untuk membuat dan menghubungkan informasi yang digunakan untuk bertransaksi secara digital. Menurut Brown dan Hayes tahun 2008, influencer marketing adalah pihak yang secara signifikan membentuk keputusan pembelian konsumen. Influencer marketing juga merupakan proses mengidentifikasi dan mengaktifkan individu-individu yang memiliki pengaruh terhadap target audiens tertentu untuk menjadi bagian dari campaign produk dengan tujuan peningkatan jangkauan, penjualan, dan hubungan dengan konsumen. Yang ketiga ada online customer review, merupakan bagian dari electronic word of mouth atau yang biasa disebut EWOM. Pengertiannya merupakan pendapat langsung dari seseorang dan bukan sebuah iklan. Artinya, review adalah salah satu dari beberapa faktor yang menentukan keputusan pembelian seseorang. Menurut Ningsih tahun 2019, online customer review adalah review yang bersifat user-generated content atau informasi yang dibuat oleh perorangan dan dapat digunakan sebagai sarana untuk konsumen mencari dan mendapat informasi suatu produk yang nantinya akan mempengaruhi keputusan pembelian. Ada rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana digital marketing dapat mempengaruhi keputusan pembelian online di e-commerce TikTok. Yang kedua, bagaimana influence marketing dapat mempengaruhi keputusan pembelian online di e-commerce TikTok. Dan yang terakhir, bagaimana online customer review dapat mempengaruhi keputusan pembelian online di e-commerce TikTok. Ada tujuan penulisan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh digital marketing terhadap keputusan pembelian di e-commerce TikTok. Yang kedua ada untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh influence marketing terhadap keputusan pembelian di e-commerce TikTok. Yang ketiga untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh online customer review terhadap keputusan pembelian di e-commerce TikTok. Ada manfaat penelitian. Beberapa manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian lanjutan serta memperkaya ilmu pengetahuan khususnya terkait pengaruh digital marketing terhadap keputusan pembelian di e-commerce TikTok. Yang kedua ada manfaat praktis. Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan acuan serta pengambilan strategi pemasaran dengan menggunakan digital marketing terhadap keputusan pembelian di e-commerce TikTok. Pembatasan penelitian. Begitu luasnya permasalahan pada penelitian ini mendorong penulis untuk merumuskan beberapa keterbatasan penelitian sehingga dalam hal tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan. Pembatasan penelitian yang ditetapkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, objek penelitian terfokus pada masyarakat Kuningan yang pernah membeli produk di e-commerce TikTok. Yang kedua, instrumen penelitian untuk memperoleh data mengenai digital marketing, influence marketing, dan online customer review terhadap keputusan pembelian menggunakan kuesioner atau angket yang diisi oleh responden sehingga keakuratan data sesuai dengan kejujuran responden. Bab 2 ada landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Yang pertama, landasan teori, keputusan pembelian secara online.
Artinya keputusan pembelian adalah serangkaian pemilihan yang dibuat oleh konsumen setelah mereka menginginkan untuk membeli dan sebelum melakukan pembelian, menurut Polukan dan Pangemanan tahun 2014. Proses pengambilan keputusan yang rumit sering melibatkan beberapa keputusan. Suatu keputusan melibatkan pilihan di antara dua atau lebih alternatif tindakan. Keputusan pembelian online atau online forecast adalah proses seleksi yang memadukan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu di antaranya, yang hubungannya kuat dengan kekuatan personal, vendor atau service, website quality, sikap pada saat pembelian, atau maksud untuk membeli online dan pengambilan keputusan, menurut Adijah tahun 2020. Kedua, ada digital marketing. Digital marketing adalah kegiatan pemasaran termasuk branding yang menggunakan berbagai media berbasis web seperti blog, website, email, AdWords, atau jejaring sosial lainnya. Ada 6 indikator digital marketing. Pertama, website, search engine marketing, webinar, social network, email marketing, dan yang terakhir ada affiliate marketing. Yang kedua ada influence marketing. Influencer atau selebriti sangat diminati oleh penjual ya, adalah untuk mengingatkan produknya karena pesan yang disampaikan oleh sumber yang menarik akan mendapatkan perhatian yang lebih besar. Di samping itu sangat mudah diingat. Influence marketing ini ada 3 indikator ya. Yang pertama ada attractiveness atau daya tarik, yang kedua ada trustworthiness atau kepercayaan, dan ketiga ada expertise atau keahlian. Ketiga ada online customer review. Menurut Danti tahun 2020 mendefinisikan online customer review sebagai sumber informasi konsumen mengenai produk dan merek yang dijual. Online customer review juga merupakan pendapat pelanggan pada skala tertentu. Sebuah skema peringkat populer untuk rating di dalam e-commerce adalah dengan memberikan bintang. Semakin banyak memberikan bintang, maka menunjukkan peringkat penjual yang semakin baik, menurut Lakamer tahun 2013. Online customer review ini ada 4 indikator. Yang pertama ada kesadaran, yang kedua ada frekuensi, yang ketiga ada perbandingan, yang terakhir ada pengaruh. Teori konsep pemasaran. Pengertian pemasaran adalah proses yang menyediakan arah yang diperlukan bagi produksi dan membantu untuk memastikan pembuatan produk yang tepat dan cara menyampaikannya kepada konsumen. Banyak orang mengira bahwa pemasaran hanya sekedar penjualan dan atau periklanan. Sekarang, pemasaran harus dipahami tidak dalam pengertian lama atau disebut dikatakan dan dijual, tetapi dalam pengertian baru, yaitu memuaskan kebutuhan pelanggan. Jika pemasaran memahami kebutuhan pelanggan dengan baik, mengembangkan produk yang mempunyai nilai superior, menetapkan harga, mendistribusikan, dan mempromosikan produk yang dikritik, produk-produk ini akan terjual lebih mudah. Di sini ada keputusan pembelian ya. Pengertian keputusan pembelian menurut Kotler dan Armstrong tahun 2008. Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang yang ditawarkan. Sedangkan menurut Ashawri tahun 2004, keputusan pembelian adalah suatu proses pengambilan keputusan akan pembelian yang mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau tidak melakukan pembelian, dan keputusan itu diperoleh dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Dimensi dan indikator keputusan pembelian menurut Kotler dan Keller yang dialih bahasakan oleh Ciptono tahun 2012 menjelaskan bahwa kepuasan konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk meliputi 6 sub keputusan sebagai berikut. Yang pertama ada pilihan produk, yang kedua ada pilihan merek, yang ketiga pilihan penyalur, yang keempat waktu pembelian, yang kelima jumlah pembelian konsumen. Berdasarkan dimensi dan indikator keputusan pembelian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam mengukur keputusan pembelian, konsumen selalu mempertimbangkan pilihan produk, merek, penyalur, waktu pembelian, dan jumlah pembelian yang sesuai dengan kebutuhan konsumen terhadap suatu barang. Di sini ada penelitian terdahulu. Yang pertama ada dari S. Hojiah yang judulnya Pengaruh Digital Marketing Terhadap Keputusan Pembelian Followers Online Shop. Persamaannya pengaruh variabel terhadap keputusan pembelian, dan yang perbedaannya terdapat pada jenis produk yang teliti. Yang kedua ada M. Afidah, pengaruh digital marketing dan personal selling terhadap keputusan pembelian. Persamaannya hampir sama dengan yang di atas ya, perbedaannya juga sama. Yang ketiga juga sama, yang keempat dan yang kelima juga hampir sama semua ya. Sini ada hubungan antar variabel. Yang pertama, hubungan digital marketing terhadap keputusan pembelian. Menurut penulis, dengan semakin banyaknya strategi pemasaran yang ada saat ini, digital marketing ini dirasa cukup meyakinkan karena produk yang dijual bisa kita lihat di semua platform e-commerce, dan juga informasi yang disajikan lengkap sehingga konsumen bisa dapat memilih produk yang dimau dengan mudah. Dari hasil penelitian terdahulu di atas menunjukkan digital marketing berpengaruh ya terhadap keputusan pembelian. Yang kedua ada hubungan influence marketing X2 terhadap keputusan pembelian. Dengan adanya influence marketing ini berpengaruh sekali karena konsumen akan lebih percaya jika produk yang dimau oleh mereka dijual atau dipakai juga oleh idolanya, sehingga keputusan pembelian pun akan semakin besar.
Dilihat dari hasil penelitian terdahulu di atas menunjukkan influence marketing berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga ada hubungan online customer review terhadap keputusan pembelian. Online customer review merupakan salah satu faktor penentu konsumen dalam melakukan suatu keputusan pembelian. Karena dengan adanya online customer review ini, konsumen bisa melihat dahulu ulasan orang lain yang sudah memakai produk yang akan kita beli. Dari hasil penelitian terdahulu di atas menunjukkan online customer review berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Di sini ada kerangka berpikir ya, bisa terlihat pengaruhnya secara parsial. Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat diketahui penelitian ini dibentuk dari adanya saling ketergantungan antar variabel yang dianggap penting untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan variabel digital marketing X1, influence marketing X2, dan online custom review customer X3. Ketiga variabel tersebut diduga berpengaruh terhadap keputusan pembelian Y. Penelitian ini kemudian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh serta seberapa besarnya pengaruh antara ketiga variabel tersebut terhadap keputusan pembelian di e-commerce TikTok. Hipotesis menurut Sugiono dari tahun 2013, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Penelitian ini meneliti tentang pengaruh digital marketing, influence marketing, dan online review customer terhadap keputusan pembelian pada e-commerce TikTok. Dengan demikian, terdapat tiga hipotesis yang akan diuji sebagai berikut. H1, digital marketing berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan pembelian di e-commerce TikTok. Ada H2, influence marketing berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan pembelian di e-commerce TikTok. Ada H3, online customer review berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan pembelian di e-commerce TikTok. Di sini ada bab 3, metode penelitian. Objek yang akan dijadikan responden pada penelitian ini adalah konsumen pengguna e-commerce TikTok. Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah digital marketing, influence marketing, dan online customer review. Jumlah sampel sebesar 120 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Kriteria responden adalah pernah bertransaksi dengan menggunakan e-commerce TikTok. Populasi dalam penelitian ini bersifat infinite, tidak terbatas. Untuk mengetahui jumlah sampel yang mewakili populasi yang bersifat infinite dalam Yuswianto tahun 2009 dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner yang dilakukan secara online melalui media sosial pada responden. Di bawah ada hasil penelitiannya dari beberapa responden dengan menggunakan kuesioner dalam bentuk Google Form yang disebarkan melalui media sosial maupun grup WhatsApp. Di sini terlihat tabel profil responden, jenis kelamin, umur, dan pekerjaan. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden menggunakan e-commerce TikTok adalah laki-laki sebesar 43,3% dan perempuan 56,7%. Hal ini menunjukkan bahwa responden ini sebagian pengguna e-commerce TikTok adalah perempuan ya, karena perempuan lebih merasa belanja di e-commerce sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pada karakteristik umur menunjukkan bahwa responden dengan umur 17-25 tahun adalah umur responden yang paling banyak sebesar 77,5%. Kemudian responden yang berumur 26-35 tahun sebanyak 17,5%. Hal ini menggambarkan perilaku kaum remaja lebih menyukai berbelanja secara online. Mengingat penelitian ini dilakukan saat sesudah pandemi COVID, di mana banyak tempat belanja atau mal yang tidak beroperasi secara maksimal, maka mereka beralih menggunakan belanja online. Pada karakteristik pekerjaan terbanyak adalah karyawan swasta, wira swasta, buruh pabrik, dan staf yaitu sebanyak 56,7%. Kemudian diikuti oleh mahasiswa sebesar 15,8%. Sisanya adalah berbagai profesi. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku belanja secara online sudah menjadi tren baru dalam berbelanja, apalagi didukung dengan influencer yang menarik baik cara berpromosi maupun bintang iklan yang digunakan. Di sini ada uji validitas, reliabilitas, dan normalitas data. Menurut Gojali tahun 2013, uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Pada uji validitas terdapat nilai Kaiser-Meyer Olkin Measure of Sampling atau disebut KMO, merupakan pengujian yang digunakan untuk mengukur kecukupan sampel. Nilai KMO yang dikehendaki harus di bawah 0,5 yang untuk dilakukan analisis faktor, sedangkan nilai masing-masing item dikatakan valid apabila loading faktor merupakan nilai lebih besar kurang dari 0,4 menurut Gojali tahun 2013. Di sini terlihat tabel uji validitas ya. Variabel keputusan pembelian, indikator Y dikatakan valid, digital marketing juga dikatakan valid, influencer marketing juga dikatakan valid, dan online customer review juga dikatakan valid. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa semua variabel dinyatakan valid karena nilai KMO dari masing-masing indikator variabel lebih dari 0,5 sehingga kecukupan sampel terpenuhi. Sedangkan untuk nilai loading faktor semua indikator telah memenuhi syarat, yaitu harus melebihi 0,4. Dengan demikian,
Semua indikator penelitian sudah dinyatakan valid dan dapat dilakukan uji reliabilitas. Pada uji reliabilitas ini, variabel dapat dikatakan reliable apabila nilai semua variabel menunjukkan Cronbach alpha kurang dari 0,7 menurut Gojali tahun 2017. Di sini variabel keputusan pembelian 0,7 dikatakan reliable, digital marketing juga sama dikatakan reliable, influence marketing juga sama dikatakan reliable, dan yang terakhir online customer review juga sama dikatakan reliable. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan masing-masing semua variabel menunjukkan hasil yang diperoleh memiliki nilai Cronbach alpha kurang dari 0,7. Maaf, harusnya lebih dari 0,7 ya. Hal ini berarti hasil uji reliabilitas terdapat terhadap keseluruhan variabel bebas dan variabel terikat dari alat ukur kuesioner dinyatakan reliable, sehingga untuk selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur. Ada uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residu memiliki distribusi normal menurut Gojali tahun 2013. Uji normalitas residual dapat dilakukan dengan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov dengan syarat signifikansi memiliki nilai lebih dari 0,50. Di sini terlihat hasil uji normalitas menunjukkan semuanya di atas 0,50 ya. Tabel di atas dapat dilihat nilai yang dihasilkan sebesar 0,1,75. Nilai yang dihasilkan melebihi dari nilai signifikan yaitu lebih dari 0,05. Maka dengan demikian uji normalitas terpenuhi, artinya data penelitian berdistribusi normal. Di sini ada tabel analis regresi. Pengambilan keputusan untuk mengutai variabel independen atau bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen jika nilai F dengan signifikansi kurang dari 0,05. Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai F 0,05 ya. Artinya variabel independen yang terdiri dari digital marketing X1, influencer marketing X2, dan online customer review X3 berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian Y. Di sini ada pembahasan pemasaran online menargetkan orang-orang secara aktif memilih atau mengunjungi situs yang ingin mereka kunjungi serta informasi apa yang mereka terima tentang produk mana dan dalam kondisi apa menurut Kotler dan Taylor tahun 2018. Pemasaran dengan menggunakan sosial media terhadap konsumen melalui peningkatan pemasaran media sosial lebih baik lagi, maka hal ini akan meningkatkan struktur keputusan pembelian konsumen terhadap produk menurut Mileva tahun 2018. Menurut Novianti tahun 2020 menyatakan bahwa semakin baik digital marketing maka akan meningkatkan keputusan pembelian. Berdasarkan tabel 5, digital marketing X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian secara online. Pada uji empiris, hasil analis regresi variabel digital marketing yang memiliki nilai signifikansi sebesar 0,16 lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik digital marketing akan meningkatkan keputusan pembelian secara online. Hasil uji empiris ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Romadelan tahun 2020, Batu L 2019, lalu yang 2019 menyatakan bahwa digital marketing juga memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel keputusan pembelian secara online. Menurut Ardianti dan Widiartanto 2019 menyatakan bahwa keberadaan influencer memang cukup berpengaruh terhadap, tetapi tidak serta-merta percaya 100% terhadap influencer tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lainnya. Berdasarkan tabel 5, influencer tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lainnya. Berdasarkan tabel 5, influencer marketing X2 berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap keputusan pembelian secara online. Hasil uji empiris membuktikan pengujian variabel influencer marketing yang memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0538 kurang dari lebih dari 0,05. Keberadaan influencer memang cukup berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk, tetapi tidak serta-merta menjadikan responden percaya 100% kepada influencer tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lainnya. Menurut Wijaya tahun 2019 menyatakan bahwa fitur yang dapat membantu calon konsumen untuk membantu memberikan penilaian suatu produk yaitu online customer review. Komunikasi elektronik word of mouth melalui media elektronik mampu membuat konsumen tidak hanya mendapatkan informasi tentang produk dan jasa dari orang-orang yang mereka kenal, namun juga dari sekelompok orang yang berbeda area geografisnya yang memiliki pengalaman pembelian terhadap produk atau jasa. Konsumen memanfaatkan pengalaman orang lain ketika ingin membeli sesuatu sebelum akhirnya memutuskan untuk melakukan pembelian terhadap suatu barang atau jasa. Berdasarkan tabel 5, online customer review X3 berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian secara online. Pada hasil uji empiris dibuktikan nilai signifikasi sebesar 0,00 kurang dari 0,05, sehingga hal ini menunjukkan bahwa online customer review membantu calon konsumen untuk melihat penilaian dari konsumen
yang sudah mulai berlaku tersebut. Hasil uji empiris ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jurkanen tahun 2019, Hidayati 2018, Ningsi 2019 menyatakan bahwa online customer review berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Dan yang ketiga ada kesimpulan digital marketing berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara online mengingat jangkauan yang hendak dicapai sangat luas. Influencer marketing juga berpengaruh terhadap keputusan pembelian manakala influencer tidak menarik akan menyebabkan keputusan untuk membeli juga akan menurun. Online customer review berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Konsumen yang akan melakukan transaksi akan mencari informasi dari pengguna manakala penilaian atau respon terhadap produk baik dan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Sekian presentasi proposal penelitian yang berpengaruh di dalam marketing terhadap keputusan pembelian online setelah difasilitasi TikTok. Dari saya tutup. Semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.